Injilmu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Kami percaya Engkau Roh Kudus yang mengkalibrasi hati kami, yang memurnikan hati kami terus menerus, sehingga kami semakin hari semakin sempurna seperti Kristus. Merapi hamba-Mu penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, tapi hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap kami yang percaya pada-Mu Tuhan. Bukan pengetahuan hamba-Mu, bukan pengalaman hamba-Mu, tetapi kiranya Injil-Mu saja yang hamba-Mu beritakan. Karena Injil-Mu, hanya Injil-Mu yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Speak to us, Lord. Ucap syukur pada-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan. Amin. Silakan duduk Egyptians. Shalom semuanya. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship hari ini. Luar biasa. Amin. Oke, kita akan baca ayat yang akan kita bahas kali ini. Kita sudah masuk di bulan Agustus, bulan yang baru. Ya, bulan yang baru dan ini ayat temanya di Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Oke, bisa tampilin. Dan kita akan baca sama-sama ya, karena ini ada 2 ayat, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama ya, sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat katakan, oke, yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Amin. Dan gini, Jason, setuju nggak setuju ya? Setuju nggak sama aku? Kalau kehidupan kita itu dari awal buka mata sampai tutup mata itu dipenuhi dengan pilihan. Ya, baru buka mata, baru mulai gitu kan. Terus buka mata, kita ada 2 pilihan. Kita mau lanjut tidur atau mau bangun, ya kan? Oke, kita milih bangun. Masih ada dua pilihan lagi, mau leyeh-leyeh atau mau langsung mandi. Ya kan? Mau leyeh-leyeh pun itu ada 2 pilihan. Mau nonton Netflix atau scroll TikTok aja. Atau masak Indomie. Ya kan? Ada banyak pilihan. Waktu mau pilih mandi pun kita ada pilihan lagi. Mandi aja atau sambil keramas. Ada pilihan lagi, sikat gigi atau enggak? Siapa yang enggak sikat gigi ya yuk. Sikat gigi lah ya. Ya kan? Jadi ada pilihan, selalu ada pilihan dari kita buka mata sampai akhirnya malam hari kita tutup mata, kita dipenuhi dengan setiap pilihan. Ya, setiap pilihan. Dan setuju atau enggak setuju, sadar atau enggak sadar, ada kesempatan di dalam setiap pilihan tersebut. Ada peluang di dalam setiap pilihan tersebut. Nih ya, kita baca, sekali lagi kita baca di Galatia 6 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ya. Bunyinya kayak gini. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, tapi gini, kalau boleh jujur, walaupun di tengah setiap kesempatan, dalam setiap pilihan dan ada kesempatan di sana, kita enggan untuk mempergunakan secara maksimal kesempatan yang Tuhan sudah beri untuk berbuat baik. Kita seringkali bukan kita tidak tahu tentang kesempatan tersebut, tetapi kita memilih untuk tidak memaksimalkan kesempatan tersebut. Kita memilih untuk tidak mempergunakan kesempatan tersebut. Ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama masuk karena ini bulan genap, kita akan ada FGD, Focus Gospel Discussion. 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa definisi berbuat baik menurut kalian? Simpel ya, definisi berbuat baik itu apa? Ya. Yang kedua adalah, apa yang menjadi penghalang, entah itu faktor eksternal atau faktor internal dalam berbuat baik. Ya, 2 hal ini boleh bagi secara komselnya boleh berbagi. Nanti komselnya Kak Doni bisa dipimpin oleh coach. Siap coach? Siap.
Ya, 2 pertanyaan aja ini. Apa definisi berbuat baik dan apa yang menjadi faktor penghalang? Ada faktor eksternal atau internal? Kalian bisa diskusikan. 2 hal. Oke, 20 menit dari sekarang berarti sampai jam 5 lebih 20. Oke? Kemudian juga memberi, bukan hanya mengharapkan untuk hanya menerima. Nah, kemudian kalau faktor-faktor yang menjadi penghalang, bisa jadi karena sibuk diri sendiri, jadi tidak bisa menolong. Terus juga karena mood, jadi kadang-kadang moodnya lagi nggak enak, lagi capek, punya kebutuhan sendiri juga. Kemudian ada yang ego, terus ada yang berpikir juga orang lain bisa bantu dia, ngapain aku. Terus orang lain bisa memberi bantuan yang lebih baik kok daripada aku, ngapain kok harus aku yang menolong. Kemudian ada yang juga yang faktor eksternal tuh kayak orang itu sendiri merasa nggak perlu ditolong. Padahal udah jelas kelihatan dia perlu bantuan, tetapi karena egonya dia atau apapun itu dia merasa nggak usah, nggak perlu ditolong. Terus dari internal, kembali lagi ke internal juga ada yang sebagian besar sih tentang perasaan ya, menggampangkan, terus malas juga. Terus kalau dari eksternalnya lagi ada juga dari kayak aku yang sudah menikah kadang-kadang bisa pasangan misalnya tidak setuju. Jadi aku punya teman misalnya, terus kemudian istri nggak srek untuk bantu orang itu. Ada mungkin juga dari teman atau orang tua gitu misalnya. Jadi beberapa faktor eksternal. Oke, thank you. Oke, thank you. Tepuk tangan buat Mike. Ini menarik nih, faktor eksternal adalah ada orang lain yang sebenarnya perlu bantuan tapi tidak mau dibantu. Jadi kita kehilangan job untuk berbuat baik guys. Ditutup jobnya untuk berbuat baik. Oke, selanjutnya bisa minta dari kelompoknya Ruben, siapa yang jadi pembicara utama? Sambil makan tahu petis enggak apa-apa di sini. Siapa? Grace, kasih tepuk tangan buat Grace. Sambil main keyboard Grace. Oke, sambil main keyboard. Ayo, sini. Ya. Silakan Grace. Iya, ayo. Silakan Grace. Kasih tepuk tangan dong, bagus dong. Ya, jadi kalau dari Komsel Batako, yang jawaban pertama yang definisi berbuat baik menurut kita, kalau menurut kita itu lebih ke arah mengorbankan sesuatu untuk menjawab kebutuhan atau mungkin melakukan sesuatu yang menyenangkan hati orang lain gitu. Yang dikorbankan tuh ya nggak harus sesuatu yang gede sih, bisa aja kayak mengorbankan niat kita, mengorbankan waktu kita gitu. Nah terus kalau yang jadi penghalang, kadang kalau dari kita itu ada yang males atau nggak mood gitu. Itu yang paling sering dijawab sama teman-teman. Terus juga kadang ada yang dari diri sendiri itu emang pada dasarnya nggak peka gitu. Jadi kayak dalam hubungan atau misalnya lagi ngomong sama orang nggak peka kalau orang itu sebenarnya sedang butuh pertolongan gitu. Nah terus juga ada yang merasa ya nggak ada untungnya atau kayak seringkali bisa aja juga melemparkan ke orang lain gitu. Jadi kayak misal dalam suatu situasi kita merasa kayak halah harusnya orang lain tuh juga bisa nolong, kayak kenapa sih harus kita yang nolong gitu. Terus kalau dari eksternal, kadang ada juga yang takut dengan respon orang lain gitu. Jadi bisa juga kita takut untuk takut dicap kayak sok baik atau mungkin misal kayak nolong teman kita yang lagi dibully, kita takut kalau dengan kita nolong orang itu kita juga jadi ikut kebuli gitu. Ya gitu sih dari Komsel Batako. Thank you. Alright, thank you Grace. Dan yang terakhir dari Ormawa, siapa yang jadi juru bicaranya? Feni? Silakan boleh kasih tepuk tangan buat Feni. Feni. Oke, silakan Feni. Jadi yang pertama, definisi berbuat baik menurut Ormawa itu ada banyak POV dari kita. Jadi kayak apa yang sesuai sama Injil atau yang Tuhan kehendaki gitu kan. Berdasarkan ayat yang Galatia tadi itu, jangan bersama-sama berbuat baik. Terus kayak definisi berbuat baik dan benar itu juga beda tipis menurut kita, soalnya berbuat baik itu bisa aja hanya karena kita mau menyenangkan orang lain tapi bukan kayak kebenarannya tuh nggak tersampaikan gitu. Jadi baiknya tuh jadi menurut dunia dan baiknya bukan menurut Alkitab gitu.
Terus kalau misalnya penghalangnya secara eksternal itu respon orang lain. Jadi kayak kita misalnya aku berbuat baik ke Warren, terus menurut Warren kayak responnya gimana gitu kan kita nggak jadi berbuat baik sama Warren gitu untuk kedepannya. Terus kita juga menerima kelemahannya teman kita gitu, tapi kita nggak menyampaikan kebenarannya, ya sama aja kayak kita cuman berbuat baik tok tanpa berbuat benar. Jadi cuman ngeladeni tok gitu. Terus kalau internalnya itu keraguan hati kita dan penerimaan. Kadang kayak kita kayak masih pernah toh bimbang kayak bantu nggak ya, nolong nggak ya, ngasih ide nggak ya, kayak gitu-gitu. Itu jadi penghalang internalnya. Dan bisa juga pengetahuan atau pengenalan kita yang kurang akan Injil itu buat kita nggak tahu apa yang baik atau apa yang benar untuk dilakukan ke orang lain gitu. Jadi gitu. Oke, thank you Fanny. Oke, ini memang ada sebuah pertanyaan tadi yang khususnya waktu aku waktu aku keliling dari sini dari Ormawa terus ke mana Batako terus ke sini juga seperti sini juga. Ada satu hal yang terbesit antara seberapa banyak yang memiliki sebuah pengertian bahwa berbuat baik itu fokusnya kepada orang lain. Ada yang punya pemikiran seperti itu, fokusnya kepada orang lain. Secara umum kayak gini guys. Secara umum adalah berbuat baik itu sebenarnya memang tujuan utamanya adalah untuk orang lain. Bukan untuk kita. Nah itu secara umum. Secara umum adalah seperti itu. Secara umum tujuannya itu bukan berfokus kepada kita, tetapi berfokus kepada orang lain. Nah gini, Galatia ini ada satu bagian yang terkenal, yaitu adalah membahas soal buah roh. Buah roh ada berapa? 9. Dengan 9 rasa. Dengan 9 rasa, ya kan makanya saya bilang buah roh bukan buah roh. Seperti itu. Jadi kan buah roh ada 9 rasa di sana. Ada yang bisa sebutin kecuali istriku. Kalau istriku jelas bisa 9-9-nya, 3 aja. Sukacita. Damai sejahtera, wah hebat. Damai sejahtera sama lagi? Kemurahan, sabar, dan segala. Kesabaran apa lagi? Penguasaan diri, kelemah lembutan, ya kan? Kesabaran enggak ada. Jadi gini, fokusnya dari buah roh tersebut adalah bukan kepada kita, tetapi pada orang lain. Gampang aja ya. Ambil aja yang pertama, buah roh yang pertama adalah kasih. Kasih itu untuk siapa sih? Ya jelas buat orang lain kan. Ya kan? Buat orang lain kan. Jadi kalau seandainya gini juga, ada juga tentang pengendalian diri. Ya, tentang pengendalian diri. Pengendalian itu tujuannya untuk siapa sih? Untuk orang lain kan? Ya kan? Untuk orang lain. Jadi pada dasarnya secara umum adalah perbuatan baik itu adalah buah yang dihasilkan dari dalam. Yang dihasilkan dari dalam sehingga dirasakan oleh banyak orang. Jadi kalau kita ngomong soal buah, pohon itu hanya jadi penghasil buah, bukan penikmat buah. Ya kan? Pohon itu adalah penghasil buah, bukan penikmat buah. Kalian pernah lihat ada pohon mangga gitu, terus tiba-tiba mangganya keroak. Ini kenapa nih mangganya buah mangganya kok keroak? Karena dimakan oleh pohonnya sendiri, nggak ada kan? Pasti dimakan sama kelelawar, dimakan sama tikus kadang-kadang, dimakan sama burung dan segala macam. Tapi nggak pernah ada pohon makan buahnya sendiri, itu nggak ada, nggak ada. Artinya kalau kita berbuah itu harus dirasakan oleh banyak orang. Nah, nih. Pada dasarnya setiap kita yang ada di tempat ini itu memiliki potensi untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Kenapa aku begitu yakin bahwa kita memiliki potensi untuk bertumbuh dan menghasilkan buah? Karena gini. Di sini kan disebutnya apa? Buah roh, bukan buah manusia. Artinya Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kehidupan kita sehingga itu bisa nyata melalui kehidupan kita dan dirasakan oleh orang lain. Jadi yang membuat kita berbuah itu bukan karena usaha kita sendiri. Yang membuat kita berbuah karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan
buah itu dirasakan oleh orang lain. Buah itu dirasakan oleh orang lain. Bukan kita yang berbuah. Tapi coba renungkan ini. Jika Roh Kudus menumbuhkan kita, banyak pemahaman yang sudah Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Banyak pengalaman yang kita alami bersama Roh Kudus. Ya kan? Roh Kudus jamah hati kita. Roh Kudus pulihkan kehidupan kita. Roh Kudus memberikan sebuah pengetahuan yang baru melalui setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita bahas soal Injil, kita melalui setiap komsel kita bahas soal Injil, banyak pengetahuan-pengetahuan yang diubahkan dalam kehidupan kita. Tetapi coba bayangin ini ya, kalau kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, kita nggak mau hidup masuk di dalam komunitas, kita nggak mau hidup untuk kita jadi ansos, apakah buah tersebut bisa dirasakan oleh orang? Nggak bisa. Gini guys, pengenalan akan Tuhan memang dilakukan secara pribadi. Namun dampak dari pengenalan akan Tuhan hanya bisa dirasakan ketika kita mulai melangkah untuk berbagi. Kalau kita gini ya, kita nggak bisa ngomong kayak gini. Kita nggak bisa ngomong bahwa kita ini sudah berbuah. Nggak bisa ngomong gitu. Karena apa? Perbuatan baik adalah bentuk nyata dari kita memahami esensi iman kita, di mana fokus utamanya adalah pada orang lain dan bukan pada diri kita sendiri. Dan kita harus tahu bahwa keberbuahan kita itu bukan cuma berdasarkan feeling. Wah, aku kayaknya sudah berbuah deh. Gak bisa, men. Lu gak bisa ngomong bahwa kita ini sudah berbuah, tetapi kita tidak masuk di dalam komunitas. Keberbuahan kita itu tidak ditentukan oleh feeling, tetapi keberbuahan kita ditentukan oleh orang yang ada di sekeliling kita. Yang bisa menyatakan bahwa Hizkia Setiawan itu berubah, pertama kali itu adalah istriku. Iya kan jelas, ya makanya yang belum merit lah. Karena Kristus akan semakin nyata dalam kehidupanmu. Iya, ya kan? Gimana? Yosua tahun depan? Siap. Gini guys, Jadi gini, yang membuat kita bisa benar-benar perbuatan baik kita bisa dirasakan oleh banyak orang ketika kita benar-benar masuk di dalam ruang lingkup kehidupan ini, di dalam komunitas, di dalam komsel kita, di dalam komunitas ini secara yang lebih besar ini. Ketika kita masuk, orang lain bisa ngelihat perubahan kita, ada buah yang benar-benar nyata di dalam kehidupan kita sampai itu keluar. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa hidup ansos. Kekristenan dirancang, kekristenan itu mengarahkan kehidupan yang bukan ansos. Kita harus masuk di dalam ruang lingkup sosial, kita harus masuk di dalam kehidupan. Sehingga apa sih? Perbuatan baik kita itu dirasakan oleh banyak orang. Perbuatan baik kita itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Terutama rekan-rekan kita seiman. Nah, ini yang mesti sering kali kita gini. Sering kali kita gagal untuk mengerti hal ini. Jadi apa esensi yang harus kita pahami? Ini esensinya yang sering kali dibahas di tempat ini, sering kali kita bicarakan di tempat ini adalah Tuhan yang lebih dulu menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Tuhan yang lebih dulu menyatakan melimpahkan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Dia melimpahkan dengan begitu luar biasa. Dan sifat kebaikan Tuhan itu bukan untuk menuntut transaksi, tetapi dia ingin menjalin sebuah relasi. Tuhan tidak bilang gini, gue udah baik lo sama lo, datang ibadah. Enggak. Kalau hari ini ada yang merasakan kebaikan Tuhan, itu waktunya juga untuk refleksi. Bukan dipijat ya. Bukan. Tapi merenungkan. Kalau hari ini ada yang menerima berkat Tuhan. Kalau hari ini ada yang merasakan kebaikan Tuhan. Itu adalah panggilan buat kita semua. Juga untuk merenungkan. Tuhan itu baik banget dalam kehidupanku. Coba refleksikan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak bilang gini, aku sudah berkatin kamu ya. Kamu harus datang ibadah. Kamu harus melayani. Kamu harus komsel, kamu harus penginjilan. Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Kamu harus berbuah kepada orang. No. Tuhan melakukan kebaikannya karena dia memang baik. Karena dia memang baik. Dan dia ingin menikmati hubungan dengan kita.
menikmati setiap percakapan dengan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi gini, yang mesti kita renungkan adalah, kalau tadi dikatakan gini, selagi masih ada kesempatan, di ayat yang ke-10 kan gitu, selagi masih ada kesempatan, berbuatlah baik pada orang luar. Hari ini, sekarang tak balik konsepnya. Selagi masih ada kesempatan, nikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selagi ada kesempatan, ketika di dalam setiap kesempatan, in every single of our days, in every single days in our life, kita menikmati kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita masuk di dalam ruang kehidupan, kita bisa memperoleh, kita bisa tahu kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, jangan-jangan kita kehilangan kesempatan itu karena kita sudah tidak pernah menikmati kesempatan-kesempatan di tiap hari untuk menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga tadi banyak ngomong kan, iya kadang-kadang kita nih abai dengan orang lain karena apa? Ya mungkin ada orang lain yang menolong. Kita seringkali menghadapi hal seperti itu. Karena apa? Kita gagal menikmati kebaikan Tuhan setiap harinya. Kalau kita bisa menikmati kebaikan Tuhan setiap hari, kita melihat peluang-peluang kesempatan-kesempatan di setiap langkah kehidupan kita, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita memperoleh kesempatan untuk menyatakan Kristus bagi dunia. Bagi aku ya, ini fresh banget nih. Jadi, satu sisi ya, ini bayangin ya. Satu sisi kan aku ini sering nge-gym sama beberapa rekan-rekan di sini. Ada Doni, ada Bang Chan, terus dulu sama Yosua. Sekarang Yosua sudah sama ya sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Sini-sini wes ditinggal no gitu kan. Ditinggal no sini-sini dulu juga sama Adriano, ada juga beberapa kali sama Deka. Dan kemarin, Jumat kemarin, karena kakak Doni kan sama Bang Chan, sama Dante liburan kan. Jadi aku workout sendiri. Dan waktu aku workout sendiri, ada satu teman, kenalan kami juga di sana. Akhirnya kami workout berdua dan segala macam. Dan akhirnya kami ngobrol, singkat cerita, biasa. Arahnya menuju kepada ini ya, menuju ke sini pasti. Tanya, kamu untuk mancingnya nih, kamu weekend kemana biasanya? Oh biasanya Sabtu, kok nge-gym juga. Sabtu nge-gym ya berarti libur dong kerjaanmu. Iya libur. Oh terus minggunya? Wah harap-harap cemas nih kan. Pergi kemana nih dia? Bukan kristenisasi, injilisasi. Kan mencari nih kan, aduh dia kemana nih minggu. Minggu kok ini kok juga ibadah juga. Oh ternyata dia ibadah gitu kan. Singkat cerita terus aku bilang, ini lucu sih. Dia tanya tapi dia gak percaya sendiri gitu kan. Kok nih kalau minggu ke gereja mana? Oh aku gereja di sini, di belakang Mitra 10. Di sini, persis di belakang Mitra 10. Terus dia bilang, Koko nih sing mimpin. Nah, dia bilang gitu. Iya aku sing mimpin. Gak percaya, masuk kok. Loh udah percaya dia. Loh udah percaya. Loh iya aku yang mimpin. Tak bilang, aku yang mimpin. Masuk Koko nih sing mimpin. Loh dia yang tanya, aku jawab. Dia kasih pertanyaan, dia tidak percaya sendiri. Well anyway, terus dia tanya gini, Koko nih juga nyanyi? Iya. Aku biasanya nyanyi juga, aku mimpin pujian. Masuk kok, ya apa sih? Kok ini aku kasih pertanyaan, kasih pernyataan, tapi tak jawab, ternyata dia gak percaya sendiri. Tapi akhirnya dia bilang gini, aku langsung bilang gini, aku ini pendeta anyway, tak bilang gitu. Hah? Masuk kok? Masuk kok? Gak ketok modelan loh. Iya, aku sak gereja nih sama kakak Doni, sama Chandra, aku sak gereja. Terus tak bilang, minggu deh kamu datang. Pas aku sing khotbah, hah masa kok lagi? Terus tak bilang juga sama ini, Doni kamu tahu enggak, Doni itu pengkhotbah. Hah masa kok? Dia penuh dengan kejutan pada hari itu. Dan tak tunjukin, sini kamu gak percaya nih coba lihat. Doni, potongan reelsnya khotbahnya Doni, coba lihat. Yo, gak ngetoi. Terus aku bilang gini sama dia, pendeta itu hanya sebuah profesi. Sehingga kalau ditanya, kamu kerjaannya apa? Aku dengan lempeng aja. Kan kalau dibilang, aku full timer. Kan susah ya jelasinnya ya. Full timer itu apa kok gitu kan. Tak bilang aja, aku pendeta. Pendeta itu cuma profesi. Tetapi yang paling penting untuk kita hidupin itu adalah kita sebagai orang Kristen. Kamu tahu arti Kristen itu apa? Gak tahu kok.
Kristen itu adalah pengikut Kristus. Artinya kita harus menyatakan Kristus dimanapun kita berada. Nah itu yang mesti direnungkan. Aku tidak dipandang sebagai pendeta, nggak ada potongan pendeta, nggak apa-apa. Asal jangan sampai aku gagal menunjukkan Kristus dalam kehidupanku. Nah bagaimana aku bisa menunjukkan Kristus dalam kehidupanku? Lah, wong tiap hari kita nggak pernah tahu, kita tidak pernah menikmati Kristus dalam kehidupan kita. So pertanyaannya hari ini, pertanyaannya yang lebih dalam, kita akan mengetahui definisi berbuat baik ketika kita benar-benar menikmati Allah yang maha baik dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar menikmati Allah yang maha baik dalam kehidupan kita? Mari kita sama-sama renungkan hal ini. Mari kita sama-sama renungkan hal ini. Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Itu supaya kita dipenuhi oleh anugerah-Nya, dipenuhi oleh kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kan dibilang gini, di ayat yang ke-10 selanjutnya kan dibilang gini. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi, perhatikan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, bagian ini kok kayaknya Paulus eksklusif banget ya. Kok harus pada orang seiman aja? Kan kita harus menyatakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Loh kenapa sih mesti kepada ini ya, kepada orang-orang seiman? Kenapa mesti sama-sama orang Kristen? Bukankah langkah lebih baiknya kalau kita menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang yang di luar sana, yang justru tidak mengenal Kristus? Well, memang itu baik. Tapi mari kita melihat kenapa Paulus menuliskan ini. Yang pertama gini, alasannya adalah kekristenan pada saat itu mengalami persekusi yang begitu luar biasa. Mereka diburu, mereka ditangkap, bahkan mereka dibunuh. Karena apa? Karena mereka percaya kepada Kristus. Dan mereka gak punya siapa-siapa. Bisa jadi mereka terhalau dari keluarga mereka. Mereka diusir sama keluarga mereka. Akhirnya mereka menjadi satu di dalam sebuah komunitas. Yaitu orang-orang percaya. Mereka berkumpul dan mereka saling mendukung satu sama lain. Itu dia, itu yang menjadi alasannya. Nah, alasan yang selanjutnya adalah supaya apa? Supaya orang lain bisa melihat bagaimana cara hidup orang Kristen. Bagaimana mereka bisa melihat bagaimana cara hidup orang Kristen. Karena apa? Mereka tidak mengerti kasih yang sejati. Mereka kan bukan murid-murid Yesus. Sedangkan orang percaya itu adalah murid Yesus. Jelas mereka tidak mengerti kasih Tuhan yang luar biasa. Jelas mereka tidak mengerti karya keselamatan Kristus, karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Mereka tidak ngerti, hanya orang-orang percaya saja yang ngerti. Nah, sebenarnya kenapa Paulus benar-benar menekankan, kenapa harus berbagi kasih antara orang percaya? Supaya apa sih? Supaya di tempat inilah ketika orang lain melihat kita, ketika orang lain melihat komunitas ini, orang lain bisa juga merasakan kasih Tuhan. Mereka bisa melihat betapa besar kasih Tuhan dan betapa luar biasanya kasih Tuhan. Kita coba tarik di dalam kehidupan kita sekarang. Setuju gak setuju? Persekusi terbesar bagi orang percaya bukan ketika kita didatangin oleh beberapa ormas dan kita dilempari batu dan kita gak boleh beribadah. Bukan. Itu tidak menyenangkan anyway. Itu tidak menyenangkan. Itu tidak membuat kita nyaman dan sangat membuat kita tidak aman. Oke, itu memang seperti itu. Itu memang seperti itu. Tetapi yang mesti perlu kita sama-sama perhatikan adalah persekusi yang terbesar. Di mana dunia lebih bisa menerima orang yang kehilangan pengharapan daripada gereja. Ini ironis sekali. Di mana kita tahu kasih yang terbesar nyata dalam kehidupan kita. Di mana kita tahu bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Di mana kita tahu bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Tetapi kita abai, kita nggak peduli sama teman-teman kita, sama saudara-saudara kita yang ada di tempat ini. Sedangkan dunia bisa menerima mereka. Sedangkan dunia bisa memberikan segala sesuatu. Mereka bisa memberikan rangkulan, tetapi mereka gagal memberikan kebenaran. Sedangkan kita punya dua-duanya. Kita bisa memberikan rangkulan dan kita bisa menyatakan kebenaran. Kita gagal.
Dan itu kenapa kita harus menyatakan kasih terutama di antara orang-orang di sekitar kita. Menarik tadi yang disampaikan di komselku ya, komselku sama komselnya Ko Andre di tempat ini. Ada banyak orang kadang-kadang akhirnya gagal untuk merasakan, dua sisi ini itu harus sama-sama harus buka hati dan penuh dengan kerendahan hati. Orang yang menolong harus penuh dengan kerendahan hati dan penuh dengan kasih Tuhan. Supaya kita bisa menolong orang lain. Sehingga kita tidak meminta transaksi kepada mereka. Aku kan sudah nolong kamu. Kamu harus lakukan ini. Kita harus punya kerendahan hati untuk menolong orang lain. Kita harus punya kerendahan hati untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan orang yang ditolong, please, dengan kita membuka diri, aku perlu pertolongan. Kita sedang menghidupi cara hidup orang percaya. Nah, di tempat ini kan selalu bilang, kita bukan orang yang sempurna semua. Aku sering pemuritan juga sama salah satu yang sering kami ulang-ulang, aku sama Chandra. Aku sering ulang-ulang, kita hanyalah orang berdosa, dua orang berdosa yang sama-sama ingin selalu disempurnakan oleh Kristus. So hari ini, yang menolong, yang berbuat baik harus punya kerendahan hati untuk menolong. Harus punya kasih Tuhan yang benar-benar harus menolong. Yang ingin ditolong pun, bukalah hatimu sebesar-besarnya. Biarkan orang lain ditolong. Nah, orang lain menolong kita. Nah, kebanyakan gini, aku pernah sharingkan di tempat ini sih. Tapi hari ini aku sharingkan lagi. Jangan sampai kita tidak ada masalah waktu kita nolong orang lain. Tetapi kita justru bermasalah ketika kita akan ditolong oleh orang lain. Jangan-jangan ya, kita hidup di dalam kesombongan. Kita tidak mengizinkan orang lain. Aku menghormati kalau kalian gak mau cerita. Aku gak akan maksa kok. Aku tidak, ayolah cerita be aku, ayo. Aku ini bapak, panggilin aku bapak. Geli, tahu gak? Sampai muncrat. Panggil papi, panggil babe. Dah usah. Tuhan Bapa kita. Tapi kalau aku ada di sini dan kalian butuh bantuan, kalian butuh pertolongan, please. Kalau kalian gak mau cerita. Satu ya, jangan-jangan kalian hidup dalam kesombongan. Yang kedua, kita semua akhirnya menutup kesempatan bagi orang lain untuk berbuat baik. Benar gak sih? Dan kita tanpa kita sadarin, kita membuka, tanpa kita sadarin, setuju atau enggak setuju, tanpa kita sadarin, kita sedang membuka peluang bagi orang luar untuk berbuat baik pada kita. Tanpa kita sadarin, aku enggak akan cerita juga kok sama orang lain, enggak akan cerita juga sama orang lain, enggak akan go. Tapi who knows? Sampai kapan sih kita bisa bertahan dengan segala kerapuhan kita, dengan segala kelemahan kita, dengan segala pergumulan kita? Sampai kapan sih? Mari, berbuat baik itu diawalin dari apa? Bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dan izinkan orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Dan izinkan diri kita untuk melangkah supaya orang lain pun, teman-teman sekeliling kita di KJC ini, juga mengalami perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Mulai dari hari gini guys. Aplikasinya gimana kok? Simple aja. Hari ini di tiap komsel ada yang gak datang kan? Coba sih besok kalian tanya, kenapa kalian kok gak datang ibadah? Sekali lagi. Ini bukan supaya KJC itu sampai 150 sampai 200, puji Tuhan. Kalau Tuhan percayakan. Ini aku ngomong kayak gini, aku berpikir keras dan aku merenungkan keras. Tetapi inilah firman Tuhan yang dituliskan. Supaya apa? Kita bisa berbuat baik terutama kepada rekan-rekan seiman kita. Ya, rekan-rekan seiman kita. Ini firman Tuhan yang suruh. Sekali lagi, ini bukan untuk kepentinganku, bukan untuk kepentingan home pastor, tetapi firman Tuhan yang aku nyatakan. Hari ini, besok coba lihat siapa aja yang gak hadir, coba tanyain. Kalau kita sudah tahu, mereka itu sudah kemana? Contoh nih, Kak Doni, Dante, sama Bang Chan,
Liburan ya? Gimana liburan? Udah sampai atau belum? Tanya gitu aja. Contoh aja. Mungkin Kak Doni, apa sih? Geli gitu kan. Well, gini. Tapi gini, tanyain mereka. Mungkin mereka ada pergumulan. Mungkin mereka sedang sakit. Mungkin mereka sedang apapun. Tapi please, lakukan ini. Aku ngajak kalian. Apakah aku pernah melakukannya? Aku pernah melakukannya. Apakah aku tekun melakukannya? Not really. But I try my best. This is my best. I try my best untuk melakukan ini. Karena apa? Firman Tuhan yang ngomong. Bukan karena Hizkia adalah gembala di sini. Bukan karena Hizkia ada gembala di sini. Sekalipun aku bukan gembala lagi di sini. Aku bukan koordinator KJC lagi. Aku akan melakukan ini. Karena apa? Firman Tuhan yang bilang. Kita harus menyatakan kasih kepada rekan seiman kita. Lah gimana caranya? Kita mau bilang sama orang luar. Bagaimana caranya orang luar bisa mengenal Kristus, melihat Kristus. Kalau kita sendiri tidak hidup di dalam kasih Kristus. Dan cara hidup orang beriman. Itu saling mengasihi satu sama lain. Ini aplikasi yang paling simpel. Tanyain aja. Siapapun. Di antara Komsel, coba mulai renungin. Nanti dan coba jalanin. Aku ngajak kalian untuk menghidupi firman ya. Sekali lagi, bukan untuk membuat KJC ini tambah banyak, tambah rame. No. Aku akan khotbah dengan power yang sama. Sekalipun yang datang 5 atau berapa orang. Aku akan tetap khotbah dengan hal yang sama. Sekalipun yang datang itu sudah 300 orang. Aku akan khotbah dengan hal yang sama. Karena apa? Firman Tuhan yang mengatakan. Firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Aku mengajak kita semua untuk masuk dan menjadi pelaku firman. Ya, untuk masuk dan menjadi pelaku firman. Tapi seringkali kita gagal untuk menyatakan perbuatan baik kita pada orang lain dan saudara seiman kita. Nah ini dia, kita masuk ke poin yang kedua. Apa sih penyebabnya? Faktor penghalang berbuat baik. Mari kita bahas ya. Kita bahas. Tadi kita sempat bahas ya, bahwa buah itu dirasakan oleh yang lain. Jadi fokus utamanya adalah perbuatan baik kita adalah, fokus utama dari perbuatan baik kita adalah orang lain, bukan pada diri kita sendiri. Paulus menuliskan bahwa jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Kalau versi ESV-nya pakai kata weary, lelah. Paulus menuliskan jangan jemu-jemu, berarti ada yang sedang jemu untuk berbuat baik. Setuju gak sih? Ya kan, kalau Paulus menuliskan jangan lelah, berarti ada yang lelah pasti. Nah, apakah faktor eksternal seperti yang disalah mengerti oleh orang lain, dianggap remeh, dianggap gak penting perbuatan kita, dianggap perbuatan baik kita annoying. Apakah itu yang membuat kita lelah? Apakah itu yang membuat kita jemu? Ada yang ngalamin seperti ini? Kita sudah berbuat baik, kita sudah fokusnya untuk bantu orang tersebut, tapi kita dianggap angin lalu, dianggap sebelah mata. Ada yang pernah ngalamin seperti itu? Sedang ngalamin ini? Yang harusnya diubahkan ketika kita mengalami seperti itu. Ketika kita sudah lelah hati kita. Ketika hati kita sudah mulai jemu. Sebenarnya yang harusnya diubahkan itu bukan lingkungan kita. Orang itu gak ngerti dia. Orang itu ya gak tahu diuntung. Wah harusnya dia yang berubah. No. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, sudah mulai lelah, sudah mulai jemu, yang harusnya berubah adalah diri kita sendiri. Karena yang sebenarnya kelelahan itu bukan fisik kita. Mungkin fisik kita secara fisik, secara kemampuan, secara daya, bahkan mungkin secara dana dan doa, apalagi doa ya, kita bisa berdoa untuk siapapun dan kapanpun kita bisa berdoa anyway. Tapi pertanyaannya, kalau hati sudah tidak berkehendak, fisik juga akan ngikut gak berhendak kok. Pasti. Yang lelah itu hati dan harusnya yang mesti ditelaah itu hati kita. Kenapa kita mesti lelah berbuat baik? Bukankah perbuatan baik kita, buah roh itu diproduksi oleh Roh Kudus. Harusnya Roh Kudus juga berikan kekuatan kan dalam kehidupan kita. Aku gak bilang gini. Aku gak bilang kalian gak boleh kecewa. Kalau kalian berbuat baik gak boleh kecewa. Kalau kalian berbuat baik gak boleh ada amarah.
Gak apa-apa, maksudnya kalau kalian ada lagi slack terus ada orang yang menganggap remeh perbuatan kalian, kalian marah. Iya wajar kok itu. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika kalian hidup dikuasai oleh amarah. Ketika kita hidup dikuasain oleh kekecewaan, nah itu yang jadi masalah dalam kehidupan kita. Gini ya, tadi kan sudah dibahas, buah roh ya, Tuhan yang sudah ini, Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Gini, sebelum pembahasan Paulus tentang buah roh, Paulus juga membahas bagaimana orang-orang itu hidup di dalam kedagingan. Ada buah roh, ada buah kedagingan. Gini, perbedaannya itu jelas. Kedagingan fokusnya pada kenyamanan diri sendiri. Kenyamanan daging kita sendiri. Namun kalau buah roh fokusnya pada Tuhan dengan cara menyatakan kasih pada orang lain. Coba kita bandingkan ya. Nanti kalian coba lihat di rumah. Buah kedagingan yang pertama, ini head to head nih. Buah kedagingan yang pertama itu adalah percabulan. Buah roh yang pertama itu adalah kasih. Kontras ya. Percabulan itu adalah ketika kita mengumbar hawa nafsu kita, mengambil sesuatu dari orang untuk memuaskan kita. Tapi kalau kasih, kalau bisa, orang tersebut, kita yang berkorban dan orang tersebut menikmati apa yang kita berikan. Jelas ya bedanya? Jelas bedanya. Pusatnya kalau kedagingan, pusatnya pada diri sendiri. Tetapi kalau buah roh itu pusatnya kepada Allah dan kepada orang lain. Jadi, apa yang membuat kita tidak jemu untuk berbuat baik, itu bukan pada aksinya, tetapi pada pengertian kita tentang esensi kita berbuat baik. Kita tidak bisa menghindari rasa kecewa pada keadaan orang lain. Dan kita tidak bisa menghindari kekecewaan kita pada keadaan, kita tidak bisa menghindari kekecewaan kita pada orang lain. Tetapi jika rasa itu datang, mari kita memandang bahwa ini adalah cara Tuhan untuk memurnikan hati kita. Sekali lagi, aku tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh kecewa. Aku tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh marah. Tetapi aku sampaikan di tempat ini, jangan sampai kita hidup dikuasai oleh kekecewaan, jangan sampai kehidupan kita dikuasai oleh amarah. Perhatikan ini, jika sampai kekecewaan, jika sampai kemarahan menguasai kehidupan kita, jika sampai hal itu menguasai kehidupan kita, jangan-jangan perbuatan baik yang kita lakukan adalah sebuah perbuatan daging, bukan buah roh. Jangan-jangan seperti itu, kita berbuat baik kepada orang lain supaya kita dipandang oleh orang lain. Kita berbuat baik kepada orang lain supaya kita bisa diterima oleh orang lain. Dan ketika kita menghadapi sebuah respon yang berbeda, respon yang tidak sesuai dengan keinginan kita, akhirnya kita kecewa dan kita hidup di dalam kekecewaan. Pertanyaannya, perbuatan baik kita itu dihasilkan oleh buah roh atau buah kedagingan diri kita sendiri? Jangan-jangan kita berbuat baik pun itu untuk memuaskan kedagingan kita. Wah, aku bisa berbuat baik. Tapi apa? Untuk memuaskan kedagingan kita. Kita tidak dipimpin oleh roh. Justru kita dipimpin oleh kedagingan kita. Beberapa waktu lalu ya, aku dan Ci Devi ini ngobrol. Ci Devi ini dengar satu khotbah tentang tema yang tidak populer. Temanya itu tentang menyangkal diri. Menyangkal diri. Singkatnya gini, menyangkal diri itu apa sih? Menyangkal diri bukan tentang kita melakukan hal-hal yang menghindari kenyamanan. Oh, kemana-mana mobil kita jual, gitu. Kemana-mana kita pakai sandal jepit, baju putih gak ganti gitu, wecut gitu kan. Wecut gak ganti dan segala macam. Wah, sudah kita menghindari kenyamanan gitu kan. Apa itu kenyamanan? anti kemapanan kita ini, kemana-mana pakai baju yang wah seadanya, gembel gitu kan, rambut awut-awutan gitu kan, wah itu bukan menyangkal diri, itu bukan seperti itu. Tapi definisi menyangkal diri itu adalah gini, perasaan kita itu nggak penting. Yang paling penting dalam kehidupan kita itu adalah Kristus semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Itulah menyangkal diri
yang benar. Sampai akhirnya kami punya hashtag. Oh, bukan Royal saja punya hashtag ya. Kami pun punya hashtag. Kami punya hashtag. Hashtag kami adalah Kristus paling penting. Hashtag yang kedua adalah perasaan kami gak penting. Hashtag yang kedua seperti itu. Jadi Kristus paling penting dalam kehidupan kami. Nah, hari ini sekali lagi. Minggu lalu ya, Pastor Anthony juga menyampaikan bahwa hidup kita bukan tentang kita tetapi Tuhan dan kerinduannya. Paulus menuliskan bahwa jika kita tidak menjadi lelah, maka kita akan menuai buahnya. Nah, buah apa yang akan kita tuai? Buah yang maksudkan di sini, aku tegaskan. Bukan ketika kita melihat, tuh orang lain mendapatkan murka Tuhan. Wah, kita mendapatkan buahnya. Coba lihat. Terus apa? Ketika kita berbuat baik dan Tuhan memberkati kita. No. Buah yang terbesar adalah ketika kita memandang Kristus. Itu jauh lebih indah. Dan kita tidak pernah menyesal ketika kita berbuat baik pada orang lain. Justru kita berbangga karena Kristus beracara dalam kehidupan kita, mengubahkan hati kita. Itu buah yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya yakin Tuhan bisa memberikan berkat dalam kehidupan kita. Tapi itu bukan yang terutama. Buah yang akan kita tuai ketika kita tahu ada sesuatu yang diubahkan dalam kehidupan kita. Itu buah yang terbesar. Buah yang akan kita nikmati. Buah di mana kita melihat Kristus jauh lebih indah. Kita mendapatkan Kristus jauh lebih indah. Kita merasakan Kristus jauh lebih indah dari apapun yang pernah kita usahakan, yang pernah kita dambakan. Kristus paling penting. Ini bukan sebuah tuntutan, guys. Kristus paling penting di dalam kehidupan kita. Ini adalah justru sebuah tuntunan buat kita. Tuntunan untuk apa sih? Supaya kita melakukan perbuatan baik. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kita melakukan perbuatan baik karena pribadi yang paling penting itu sudah mendahulukan kehidupan. Sudah datang ke dunia untuk mengambil kita menjadi bagian dan membawa kita masuk dalam kerajaannya. Ini yang dimaksud Kristus paling penting. Aku nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin ada yang sudah mulai jemu, ada sudah mulai lelah. Mungkin dalam pelayanan di tempat ini. Kayaknya sudah gak asik lagi deh di sini. Kita pelayanan. Apakah kita lebih mementingkan Kristus atau kita lebih mementingkan talenta kita, kesenangan kita, atau apapun? Apa yang paling penting dalam kehidupan kita? Jangan-jangan Kristus sudah menjadi bagian yang remeh dalam kehidupan kita. Dan mungkin ada yang di sini sudah capek untuk berbuat baik, capek untuk mengasihi, capek untuk mengampuni. Sampai untuk mengampuni orang-orang. Aku sudah berapa kali kok ngampuni kok. Aku sudah berapa kali untuk mencoba mengerti orang tuaku, saudaraku, sahabatku, temanku, siapapun itu saudara. Kalian mencoba untuk mengerti. Dan muncul sebuah kata ini. I will never do it again. Aku gak akan ngampuni lagi. Aku gak akan pelayanan lagi. Aku tidak akan mengasihi lagi. I will never do it again. Ada yang seperti itu? Jangan ya Dek ya. Jangan Dek. Mari kita kembali menikmati kasih Tuhan. Mungkin saat ini kita mengalami masa-masa yang begitu menyesakkan. Bukankah Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa mari datang padaku yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, maka Tuhan akan memberikan kelegaan padamu. Tetapi Dia bukan Tuhan yang hanya sanggup memberikan kelegaan pada kita. Dia Allah yang sudah merasakan kesesakan yang paling luar biasa. Kenapa Kristus harus menjadi pribadi yang paling penting? Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup untuk menghilangkan setiap kelelahan kita. Namun karena Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia sanggup menghilangkan setiap kelelahan kita. Tapi lebih dari itu, Dia Allah yang menjadi manusia dan merasakan setiap kelemahan dan kelelahan kita. Jadi, ketika kita tahu dan kita memahami hal ini, pergumulan kita, kondisi yang ada di sekeliling kita, Dia sudah pernah alami. Dia pernah ditinggalkan orang. Kebaikan, Dia adalah orang yang terbaik yang pernah ada. Dia memperhatikan murid-muridnya.
Dia memperhatikan banyak orang, tetapi banyak orang yang justru mungkin orang yang merasakan 5 roti dan 2 ikan, yang kenyang itu, yang mungkin mereka juga babungkus, bawa pulang, mereka juga yang mengatakan salibkan dia. Mungkin ada orang-orang yang merasakan betapa baiknya Tuhan. Dalam hidup mereka mendengarkan pengajaran Yesus yang luar biasa, mereka menyaksikan mujizat Yesus yang luar biasa. Mereka juga yang ikut meludahi Yesus. Yesus orang baik yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah jemu-jemu berbuat baik di dalam kehidupan kita. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Coba renungkan ini guys. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk mendapat kasih Tuhan, tetapi justru karena kita sudah mendapatkan dan menikmati kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita berbuat baik. Kristus harus jadi yang paling penting dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi dasar kita berbuat. Saya undang pemain musik dan worshiper untuk maju ke depan. Mari kita renungkan hal ini. Pada dasarnya, bukan tentang seberapa luasnya kebaikan hati kita dirasakan oleh banyak orang. Tetapi, seberapa luas kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Hari ini mari kita sama-sama renungkan dan coba kita cek hati kita. Apakah kita sudah mulai jemu untuk berbuat baik? Guys, sadari KGC ini ada. KGC ini ada. Itu supaya kita sama-sama bisa merasakan kasih Tuhan. KGC ini ada bukan hanya untuk kita, kita anak muda harus eksis dong. Segala macam. Ya, keeksisan kita. Kita ini sedang ingin menampilkan apa sih? Coba kita sama-sama renungkan hal ini. Keeksisan kita ini untuk apa sih? Untuk menunjukkan apa coba? Coba kita renungkan. Keeksisan kita harusnya supaya kita bisa menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini waktunya. Katakan itu pada orang-orang sesama pengikut Kristus yang lain. Dan sebelum itu, mari kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Ada yang belum mendapatkan roti dan anggur, bisa angkat tangan nanti rekan-rekan Asher bisa melayani. Kak Lulus belum mendapatkan.